Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kanel Fahanisa, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas 4C dengan NIM 95. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait metode pembelajaran eksperimen untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Metode eksperimen adalah salah satu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen adalah pemberian kesempatan kepada anak didik baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan percobaan yang sengaja dirancang dan terencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dengan menempuh atau menggunakan cara yang teratur dan sistematis. Metode eksperimen mempunyai kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari metode eksperimen yaitu membangkitkan rasa ingin tahu siswa, membangkitkan sikap ilmiah siswa, membuat pembelajaran bersifat aktual, dan yang terakhir membina kebiasaan belajar kelompok maupun individu. Sedangkan kelemahan dari metode eksperimen yang pertama adalah memerlukan alat dan biaya yang cukup banyak, lalu yang kedua memerlukan waktu yang relatif lama, dan yang terakhir sangat sedikit sekolah yang memiliki fasilitas eksperimen. Selanjutnya adalah karakteristik dari metode eksperimen. Yang pertama, metode untuk membelajarkan siswa dalam melakukan percobaan, pengamatan, dan penarikan kesimpulan terhadap sesuatu yang sedang diuji kebenarannya. Yang kedua, metode yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam pembelajaran tertentu. Yang ketiga, metode yang membantu siswa dalam pemrosesan informasi yang aktif, sehingga membantu mereka dalam belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, metode yang mengarahkan siswa mempelajari lingkungan belajar sebagai suatu ekologi. Lalu yang kelima, metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat ilmiah. Selanjutnya ada tujuan dari metode eksperimen. Pertama, agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapi dengan mengadakan percobaan sendiri. Kedua, siswa dapat terlatih dalam cara berpikir yang ilmiah. Ketiga, siswa dapat menemukan bukti kebenaran dari suatu teori yang sedang dipelajari. Lalu yang terakhir, melatih dan mengajar siswa untuk belajar konsep. Dengan demikian, siswa akan menemukan sendiri konsep sesuai dengan hasil yang diperoleh selama pembelajaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode pembelajaran eksperimen. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode eksperimen dilalui dengan dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pertama, menentukan rumusan tujuan yang harus dicapai siswa setelah proses eksperimen berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti pengetahuan, sikap, atau keterampilan tertentu. Kedua, mempersiapkan garis besar langkah-langkah eksperimen yang akan dilakukan. Garis-garis besar langkah eksperimen diperlukan sebagai panduan untuk menghindari kegagalan. Lalu, melakukan uji coba. Uji coba meliputi segala peralatan yang diperlukan pada saat eksperimen berlangsung. Adapun langkah-langkah pada tahap pelaksanaan, ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama, langkah pembukaan. Sebelum eksperimen dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian, mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipraktekkan oleh setiap kelompok sesuai dengan judul masing-masing. Selanjutnya, guru mengemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Pada langkah pelaksanaan eksperimen,
Guru mempersilahkan masing-masing kelompok untuk memulai kegiatan. Selama siswa melakukan kegiatan-kegiatan, siswa harus bisa menciptakan suasana yang tidak menegangkan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam melakukan sebuah percobaan. Selama proses kegiatan berlangsung, guru mengontrol siswa dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Ini bertujuan agar semua siswa mengikuti jalannya eksperimen. Selanjutnya, pada langkah mengakhiri eksperimen. Setelah proses percobaan selesai dilakukan siswa, maka perlu diakhiri dengan pemberian tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan eksperimen serta proses pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini perlu untuk meyakinkan apakah siswa memahami proses percobaan atau tidak. Selain memberikan tugas yang relevan atau sesuai, ada baiknya guru melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses percobaan atau eksperimen untuk perbaikan selanjutnya. Metode eksperimen biasa digunakan dalam pembelajaran IPA atau sains. Menurut beberapa ahli, berbagai kegiatan dapat dilakukan melalui percobaan di lab, bahkan dapat dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kegiatan seperti ini dapat juga menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah dan dapat meningkatkan prestasi siswa. Karena melalui kegiatan eksperimen menuntut siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir, bekerja, dan sikap ilmiahnya. Karena individu yang terbiasa menggunakan metode ilmiah berarti mempunyai sikap ilmiah. Metode eksperimen juga dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode eksperimen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Guru menyiapkan beberapa kertas yang masing-masing berisi satu teori terkait bahasa dan sastra Indonesia yang telah dipelajari. Kedua, tahap pelaksanaan. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3-5 siswa. Lalu perwakilan dari kelompok mengambil salah satu kertas yang disiapkan oleh guru. Setelah mereka mendapatkan satu teori, masing-masing kelompok diharuskan bereksperimen atau melakukan percobaan. Siswa harus membuktikan kebenaran dari teori tersebut dengan cara membuat sebuah karya yang di dalamnya mengandung teori yang telah mereka dapatkan. Ketiga, tahap akhir. Pada tahap ini, guru mengevaluasi hasil kerja siswa. Guru juga memberikan tugas kepada masing-masing siswa untuk membuat sebuah karya secara individu dengan berdasarkan teori yang didapatnya pada saat berkelompok. Dengan begitu, guru akan mengetahui dengan mudah apakah siswa tersebut paham atau tidak dengan materi yang telah dipelajari. Sekian pemaparan dari saya terkait metode pembelajaran eksperimen. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.